Sobat Antar Papua dimanapun berada, topik kita adalah tentang peradilan anak di bawah umur. Dan saat ini juga di studio kami telah hadir narasumber yang ganteng, hakim muda, yaitu Pak Wara Sombolinggi, SH.MH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kita ngobrol santai ya Pak. Siap. Ya, ini berbicara tentang peradilan anak. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa Bapak jelaskan fungsi dari pengadilan itu sendiri apa sih Pak? Sekali lagi ya, selamat pagi Sobat Antar Papua. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih kami dari pengadilan sudah diberikan ruang juga untuk sosialisasi, mengenalkan kepada masyarakat spesifik mengenai sistem peradilan pidana anak. Jadi kalau saya sendiri, saya hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, ditempatkan sejak tahun 2020, April 2020. Pak Senturi tadi sampaikan pengadilan itu kerjanya apa? Ya. Jadi simpelnya pengadilan itu pekerjaannya itu mengadili. Mengadili ya. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Baik perkara perdata, masalah orang dan orang, badan hukum dan orang, badan hukum dan badan hukum, atau masalah pidana. Masalah pidana itu yang diajukan oleh penuntut umum. Ya. Yang kita bicara saat ini peradilan pidana anak, jadi itu terkait dengan masalah pidana. Pidana ya. Jadi memang fungsinya tadi adalah menerima, memeriksa dan memutuskan gitu ya. Jadi mungkin bisa juga dijelaskan Pak, di pengadilan itu apa saja yang diadili Pak? Ya. Jadi tadi yang disampaikan bahwa kompetensi untuk Pengadilan Negeri Kota Timika ini itu untuk mengadili perkara perdata dan perkara pidana. Ya. Untuk perkara perdata itu yang diadili itu contohnya misalnya ada sengketa tanah seperti itu, ada wan prestasi, ingkar janji seperti itu, gugatan sederhana seperti itu ya. Yang diajukan, yang inisiasinya itu adalah orang atau badan hukum. Jadi berbicara masalah hak-hak keperdataan, hal-hal yang sifatnya privat, harta benda, hak milik seperti itu. Termasuk juga hukum keluarga. Perceraian, harta bersama, gunung gini seperti itu. Kemudian ketika berbicara masalah perkara pidana, yang diadili itu adalah perkara-perkara yang diatur dalam hukum pidana. Baik berupa kejahatan atau pelanggaran. Inisiator daripada perkara pidana itu tidak bisa orang per orang, tetapi jaksa, penuntut umum yang diwakili oleh, negara yang diwakili oleh penuntut umum. Itu dari kejaksaan ya. Dari kejaksaan. Begitu. Seperti itu. Kecuali untuk perkara-perkara pidana cepat, ya, itu bisa langsung penyidik atas kuasa dari penuntut umum seperti itu. Contohnya apa itu Pak? Contohnya perda, pelanggaran terhadap perda itu kan pidana cepat ya, pidana cepat. Atau pencurian ringan, kayak kasus tipiring mungkin. Tipiring, iya betul Pak, tipiring yang kerugiannya di bawah 2.500.000. Itu diajukan melalui bisa penyidik langsung, tetapi atas kuasa penuntut umum. Pokoknya koordinasi lah ya. Koordinasi antar lintas. Intinya kalau perkara pidana harus negara yang mengajukan ke pengadilan, baik diwakili oleh penuntut umum atau penyidik atas kuasa penuntut umum. Ya Pak, kita ke topik yang mau kita bahas ini Pak. Ini kan kita nih membahas tentang peradilan pidana anak gitu ya. Menurut undang-undang sendiri Pak, yang dikatakan anak itu siapa sih Pak? Gitu. Nah, jadi kita perlu untuk sebelum masuk ke situ kita perlu untuk mengetahui apa sih peradilan pidana anak itu. Betul. Jadi redaksional nomenklatur yang kita gunakan itu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak itu adalah keseluruhan proses. Keseluruhan proses perkara yang memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari kepolisian, penyidikan ya.
penuntutan oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Ya. Seperti itu. Termasuk juga mengatur terkait setelah ada putusan hakim, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pembimbingan terhadap anak ini. Jadi itu, quote unquote, itu apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak. Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Kalau kemudian kita bicara masalah anak, Pak. Ya. Anak itu sebenarnya yang dimaksud anak itu seperti apa? Ya, siapa gitu ya? Siapa? Umur berapa? Iya. Ini kita masuk spektrum lagi nih, Pak. Masuk lagi. Iya. Anak yang dimaksud itu dibagi dalam tiga. Tiga anak. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum. Berkonflik. Iya. Anak yang berkonflik, kalau bahasa pasarannya, bahasa lamanya itu anak pelaku. Pelaku. Kalau di perkara orang dewasa itu terdakwa atau tersangka. Tapi kalau sebutan untuk anak, pelaku ya. Kalau sebutan anak itu dalam sistem anak itu kita tidak bisa menyebut anak itu tersangka atau terdakwa, tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menyebutnya anak yang berkonflik dengan hukum. Itu rentang usianya itu 12 sampai di bawah 18 tahun. Di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Oh, di atas ya, ini ke bawah. Yang kedua, anak yang menjadi korban daripada tindak pidana. Itu di bawah 18 tahun. Yang terakhir, anak yang menjadi saksi tindak pidana juga sama. Saksi ya. Di bawah 18 tahun. Ya. Seperti itu. Itu Pak, kalau sebut anak ya itu. Anak. Ya, tapi misalnya gini Pak, katakanlah misalnya dia masuk dalam kategori anak gitu ya, tapi dia sudah menikah gitu. Apakah itu masih disebut sebagai anak? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi dalam penjelasan, jadi kalau sistem peradilan pidana anak ini diatur dalam, secara umum itu diatur dalam ada 3 peraturan. Masih banyak peraturan, tapi generalnya saja Pak. Ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi. Dan anak berhadapan dengan hukum. Yang terakhir itu yang kami gunakan dalam pengadilan itu Perma, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015. Pertanyaan Bapak tadi, kalau dia belum 18 tahun tapi sudah menikah, itu diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015, di mana jika ada seorang yang sudah belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah dan melakukan tindak pidana, itu tetap dikategorikan sebagai anak. Oh, masih anak ya? Ya, masih anak, seperti itu. Oke. Ya, jadi berarti sekalipun dia menikah atau belum, sepanjang dia di bawah 18 tahun, dia tetap dikategorikan dalam sebagai anak. perspektif pidana. Dalam perspektif pidana. Lain cerita kalau kita melangkah ke perspektif perdata. Ya, lain lagi ya. Lain lagi. Ya, dan kita ini soal pidana saja dulu Pak. Soal pidana ya. Jadi memang ini kan anak ini sebenarnya ya katakanlah ya usia sekolah sebenarnya. Tapi ketika mereka berkonflik dengan hukum, ya mereka harus menghadapi gitu ya. Jadi mungkin Pak bisa dijelaskan juga seperti apa sih proses sampai kemudian dia disidang. Seperti tadi, apakah ini kan ada masanya nih, mulai dari penyidik sampai ke JPU terus sampai di pengadilan, itu berapa lama dia prosesnya Pak? Jadi salah satu praktek dalam menangani perkara anak itu kita itu prosesnya cepat ya, harus dilaksanakan dengan cepat karena yang kita layani ini, yang kita usahakan ini adalah anak. Ya. Jadi untuk proses anak itu, untuk proses anak itu diawali pastinya dengan di hadapan penyidik. Betul. Anak yang berkonflik Anak yang berkonflik bukan korban atau bukan saksi. Anak yang berkonflik di hadapan hukum itu, jika yang diduga itu dia lakukan itu,
pelanggaran atau kejahatan yang yang diduga dilakukan itu ancamannya itu sudah di atas 7 tahun, maka dia sudah dapat dilakukan penahanan. Jadi tolak ukurnya penahanan itu. Ketika di hadapan penyidik, dia itu hanya bisa ditahan 7 hari. Di hadapan polisi cuma 7 hari. 7 hari saja. 7 hari saja. Dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum 8 hari. 1 hari saja tambahnya. Iya, 8 hari. Artinya, mohon maaf, 15 hari totalnya. Totalnya 15 hari. 7 ditambah 8. Cuma 15 hari. Naik ke penuntut umum, dari penyidik melimpahkan perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum punya kewenangan menahan itu cuma 5 hari. Dan dia boleh minta perpanjangan kepada ketua pengadilan 5 hari lagi. Jadi cuma 10 hari bisa ditahan. Jadi tadi 15 dan 10, 25. Nah, sementara ketika perkara itu sudah dilimpahkan ke kami, ke hakim, hakim hanya boleh menahan itu 10 hari. Ditambah perpanjangan oleh ketua pengadilan bisa juga itu 15 hari. 15 hari. Jadi kalau anak ini dilakukan penahanan pada saat proses hukum dari awal sampai akhir itu kalau paling lama itu 50 hari saja. 50 hari saja. 15 di tingkat penyidik paling lama, 10 hari di tingkat penuntut umum, dan 25 hari di pengadilan. Dari hari pertama sampai hari ke-50 itu sudah wajib selesai. Kalau nggak selesai, Pak? Anak BDH. Apa itu? Proses tetap berlanjut, tetapi dia itu bebas demi hukum. Bebas demi hukum dalam pengertian keluar dari penahanan. Ada jangka waktu penahanan kan, jadi dia demi hukum dia tidak boleh ditahan selama proses itu. Tapi dia tetap walaupun menjalani proses. Iya, tetap proses tetap jalan, tetapi dia boleh di keluarganya. Dan sekalipun anak ini melakukan tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun, Pak. Iya. Tapi ketika ada jaminan dari orang tua, wali atau lembaga dalam pengertian PK Bapak, pendamping anak, bahwa anak ini tidak akan melarikan diri, anak ini tidak akan menghilangkan barang bukti, anak ini akan kooperatif mengikuti seluruh proses-proses hukum yang dihadapi, maka dia tidak boleh ditahan. Kalau ada yang menjamin. Tapi pernah terjadi nggak, Pak? Ada yang menjamin gitu? Iya, sempat pernah terjadi pada saat kami menangani, sehingga demi hukum ya kan perintah undang-undang. Iya. Boleh ya? Boleh. Yang penting ya betul kita harus bisa melihat juga ya. Iya. Kita harus bisa. Tapi itu jangan terjadi. Tapi kalau terjadi pun ya harus kan. Iya, karena ini perintah undang-undang ya. Kita harus melihat apakah memang ada potensi untuk seperti itu. Iya. Oke, Pak, kita lanjut lagi bahwa memang juga pasti Bapak bisa jelaskan bahwa suasana persidangan anak itu apakah sama dengan orang dewasa gitu. Terus bagaimana dengan struktur majelisnya gitu. Kalau yang saya tahu nih secara awam gitu ya, namanya di pengadilan biasanya ada ketua, terus kiri kanan ada anggota gitu. Nah, kalau dalam peradilan pidana anak itu sendiri seperti apa, Pak? Jadi untuk peradilan pidana anak itu suasananya ya. Suasananya. Pertama suasananya sedapat mungkin kita itu menciptakan suasana yang membuat anak nyaman. Membuat anak nyaman. Sehingga undang-undang memerintahkan kita ketika kita memeriksa, mengadili perkara anak di pengadilannya. Hakim, jaksa, advokat, pengacara tidak boleh menggunakan atribut. Jadi kita menggunakan pakaian seperti ini. Pakaian hari-hari begitu ya, rapi ya. Rapi aja, santai, dan prosesnya cair, santai. Tapi dia tetap duduk di bawah. Iya. Dan Mahkamah Agung pun sendiri sudah mengeluarkan prototipe untuk pengajaran anak itu dibuat bagian tidak seram, tidak seperti ruang sidang pada umumnya. Pidana dewasa ya. Mejanya itu semuanya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Oh gitu ya. Itu. Yang kedua, jadi kita menciptakan suasana yang keluarga. Yang kedua itu tertutup untuk umum. Tidak boleh diakses oleh umum. Ya, kecuali untuk putusan ya, terbuka untuk umum. Itu dia. Untuk susunannya. Jadi yang terlibat dalam perkara anak ini memang bukan sedikit banyak berbeda dengan penanganan perkara biasa. Untuk orang dewasa ya. Tadi Bapak bilang hakimnya. Iya.
umumnya hakim dalam perkara anak itu tunggal, hakim Satu tunggal orang. ya, satu orang ya. kecuali dimungkinkan hakimnya itu menjadi majelis 3 orang ketika pidana yang didakwakan kepada anak itu lebih dari 7 tahun Ancaman hukumannya. atau Ya. dinilai pembuktiannya sulit, ya kan? Nah, kemudian yang ada pihak-pihak yang terlibat ya dalam proses Persidangan ya. Pemeriksaan perkara anak itu, Ya. selain hakim, tentunya ada penuntut umum Ya. sebagai inisiator yang mengajukan perkara. Ya. Yang kedua, ada yang namanya PK Bapas yang tidak boleh tidak ada. Ketika ada suatu persidangan perkara anak yang tidak dihadiri oleh PK Bapas, batal ini. Sidangnya tidak boleh. Tidak boleh kita laksanakan. PK Bapas itu adalah pembimbing kemasyarakatan yang ditempatkan pada Balai Pemasyarakatan. Itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Mereka lah orang-orang yang juga mendampingi anak yang melakukan penelitian terhadap anak. Kenapa anak ini bisa melakukan tindak pidana, suasana keluarganya seperti apa, dia hidup di lingkungan seperti apa, dan rekomendasinya. Yeah. Dia punya rekomendasi, kami mohon pengadilan kira-kira dapat menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya atau pidana yang seperti ini atau pidana seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya pekerja sosial. Ya, orang-orang yang concern, baik swasta maupun pemerintah, yang concern dalam bidang upaya-upaya untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Termasuk anak juga ini sedapat mungkin didampingi oleh orang tua atau wali. Selama proses itu. Boleh ya? Boleh. Iya. Dan kita wajibkan. Kita wajibkan ya. Juga didampingi oleh penasihat hukum. Oh, ada pihaknya juga. Kalau dia tidak ada penasihat hukum, kita tunjuk penasihat hukum untuk dia. Negara menunjuk ya. Negara menunjuk. Ya, kita menggunakan KUHP ya, pasal 56. Iya. Khusus untuk PK Bapas ini, itu kita akan minta dia untuk memberikan laporan, membacakan laporan dan rekomendasinya. Dan untuk orang tua, orang tua atau wali atau orang yang dipercaya oleh anak, misalnya mohon maaf kalau orang tuanya sudah tidak ada, jadi siapa yang paling dipercaya? Apakah saudara? Tentunya yang sudah dewasa. Ya. Di akhir pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim akan meminta kepada orang tua wajib untuk didengarkan. Dia punya pendapat apa? Harapanmu terhadap anak ini apa? Itu akan kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita harus bersyukur semua. Masalah sistem peradilan pidana anak ini, dalam segala kekurangan kita, Indonesia kita sudah cukup paten, Pak. Kita sudah cukup bagus. Bagus ya. Kita sudah cukup bagus. Instrumen yang kita miliki, sistem yang kita miliki betul-betul itu diarahkan bagaimana anak ini, masa depan kita ini bisa kita selamatkan. Bisa kita selamatkan. Sehingga salah satu asas yang paling tepat, paling saya ingat, Pak, dan itu yang paling saya utamakan. Ada banyak asas, tetapi jika harus memilih, itu yang akan paling saya utamakan dalam menangani perkara anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Asas kepentingan terbaik bagi anak. Di samping ada banyak asas, misalnya non diskriminasi, itu juga penting. Yang kedua, pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk pembalasan. Perampasan kemerdekaan itu, pidana penjara itu sebagai upaya yang paling terakhir. Nanti juga kita akan jelaskan, Pak. Ketika anak dinyatakan bersalah, hukuman seperti apa yang akan diberikan? Itu ada dua. Sangat bukan hukuman ya. Kita harus bahasa negatif harus ketika berhadapan dengan anak kita harus ini. Diusahakan istilahnya ini ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Saya lanjut, Pak ya. Oke, lanjut saja, Pak. Konsekuensinya apa? Ada dua konsekuensi. Ketika tadi kan saya sampaikan anak yang berkonflik dengan hukum itu usianya 12 sampai di bawah 18 tahun. Ketika anak ini masih di atas 12 dan di bawah 14, jadi ada dua, dia tidak dapat dipidana. Walaupun dia diajukan ke pengadilan, dia tidak dapat dipidana. Dia hanya dapat dikenakan tindakan. Wah, nggak adil dong, Pak. Lanjut, Pak. Ini tidak bicara adil, tapi kita lihat kepentingan
kepentingan bagaimana kita bisa merestorasi anak ini Oke. sehingga dia bisa kembali ke tanah. Ini harapan kita ini. Ya. Harapan ini. Ya. Kita tindakan Pak ya. Saya lihat catatan dulu. Oke, siap. Tindakan. Tindakan itu yang paling sederhana itu anak ini kita kembalikan kepada orang tuanya untuk dibina kembali. Dibina. Atau kita serahkan kepada seseorang. Ya. Untuk tetap dibina. Atau diserahkan kepada rumah sakit jiwa untuk di treatment lah ya. Ya, kan kadang-kadang juga ini pernah saya tanyakan pada saat kami disertifikasi. Ya. Itu maksudnya apa ya? Kan biasanya setelah dalam menangani perkara anak kita harus melihat laporan-laporan bapak sih kita menilai kenapa sih anak ini mungkin ada yang salah pada dirinya, pada pola-pola asuhnya sehingga mempengaruhi pola kejiwaannya itu. Termasuk juga perawatan di LPKS. Ada lembaga khusus, lembaga penyelenggara kesejahteraan anak itu yang mengajari anak berbagai macam hal, kerajaan-kerajaan. Atau kita tindakan itu juga termasuk mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan formal, atau baik yang diadakan oleh pemerintah atau swasta. Termasuk juga kita mencabut surat izin mengemudi, itu tindakan juga Pak. Mencabut SIM. Kemudian perbaikan akibat tindak pidana restoratif itu. Oke. Ya, tadi Bapak sempat sebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini pada akhirnya ketika dia dalam batasan 12 sampai dengan 14 itu diserahkan kepada seseorang. Nah, seseorang itu bisa siapa? Seseorang itu bisa orang yang kita anggap mampu untuk dapat membina anak ini. Iya. Kan tadi kan diserahkan kepada orang tua atau wali. Ya. Jika dalam proses itu kita ketahui ada yang lebih mampu, ya orang terdekat pula dengan anak harusnya ya. Betul. Itu bisa kita laksanakan seperti itu. Ya. Tapi untuk di PN Timika sampai sekarang belum ada yang dikenakan tindakan. Karena ketika kita satu lagi Pak, ketika kita berbicara sistem peradilan pidana anak, anak menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum, dia sudah melewati penyidik, dia sudah melewati penuntut umum. Jadi kalau tidak bisa didamaikan di penyidik, tidak bisa di restoratif, di versi kan ada ya di versi ya. Tidak bisa di versi di penyidik, baru naik di penuntut umum. Penuntut umum masih akan mengupayakan di versi. Kalau memang sudah tidak bisa di penuntut umum, baru ke pengadilan. Jadi memang ada begitu banyak Pak perkara anak, tetapi bisa diselesaikan di tingkat penyidik, penuntut umum sehingga tidak perlu ke pengadilan. Nah, yang ke pengadilan ini ya sudah kata pasti sudah tidak mampu diselesaikan di bawah ya. Bukan tidak mampu ya, tidak bisa ya. Di penuntut umum tidak dapat sehingga harus upaya terakhir loh ke pengadilan ya. Pengadilan ini. Tadi kan kita bicara tindakan. Pertanyaannya Pak, ketika dia usianya sudah di atas 14 dan di bawah 18 baru dia dapat anak itu dapat dikenakan pemidanaan. Baru pemidanaan dapat dikenakan. Pemidanaan itu juga ada banyak bentuknya. Ada banyak bentuknya. Pertama dari peringatan, diperingatkan saja anak ini. Hukumannya ya diperingatkan untuk tidak melakukan sesuatu, tidak mengulangi. Yang kedua itu pidana syarat. Apa itu Pak syaratnya? Syarat ini kalau kita bawa ke orang dewasa seperti pidana percobaan. Hukuman percobaan gitu ya. Bapak salah, anak salah, dinyatakan bersalah, dihukum misalnya 8 bulan, percobaan 6 bulan, 6 bulan. Tetapi 6 bulan ini tidak perlu dilaksanakan. Dengan syarat umum dalam tempo 1 tahun Bapak tidak boleh melaksanakan pidana, tidak boleh melanggar pidana. Syarat umum, syarat khususnya Bapak dalam tempo 2 tahun harus menyelesaikan sekolah di SMP atau sekolah di SMA. Itu pidana syarat. Kemudian pembinaan di luar lembaga. Jadi di luar lembaga. Kemudian perintah untuk pelayanan masyarakat. Itu minimal 7 jam, maksimal 120 jam. Kayak kerja sosial gitu ya? Iya, kerja sosial. Iya. Kemarin salah satu hakim pernah menjatuhkan itu, kita cari dia harus kerja sosial kalau nggak salah di gereja waktu itu
di gereja, kalau ya biasanya di gereja, atau kalau yang muslim di masjid ya, kerja sosial ya. Tapi itu pun kita harus lihat minimal yang kita ini 7 jam, maksimal 120 jam, tidak boleh lebih dari itu. Dengan pembatasan tertentu ya, tidak boleh menciderai harkat dan martabat anak seperti itu ya. Gitu. Kemudian ada juga pidana pengawasan, ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum atau pembimbing kemasyarakatan. Pelatihan kerja juga. Jadi kan kita mau mereksplorasi anak ini, kita suruh dia, malah hukumannya disuruh dia ikut pelatihan kerja. Apakah sebagai otomotif atau apa? Ya. Sesuai dengan bakatnya lah mungkin, apa yang minatnya ya. Kemudian pembinaan dalam lembaga. Terakhir penjara. Itu upaya terakhir. Dalam prakteknya di Timika, Pak, ada begitu banyak pilihan pemidanaan, tetapi kita juga harus berpikir ketika kita menjatuhkan pilihan pemidanaan ini, apakah pemidanaan itu dapat dilaksanakan? Apakah ada lembaga yang representatif untuk itu? Kan kadang-kala ketika menangani perkara anak, karena kita harus menciptakan suasana yang betul-betul kekeluargaan, kita diskusi dengan Bapak. Di sini di Timika saat ini yang tersedia di mana, panti sosial yang tersedia di mana. Kalau kita termasuk kepada keluarga, dia anak ini gerejanya di mana, aktifnya di mana, atau mestinya di mana, sekolahnya di mana. Kami pernah menjatuhkan itu bahwa wajib kamu sekolah kembali. Setelah keluar wajib itu ada. Jadi kan kita kan harus kreatif juga kita dalam memutus perkara anak ini. Karena memang disediakan ruang untuk itu, Pak. Karena memang undang-undang juga mengatur seperti itu, dibolehkan gitu ya. Tadi kita bicara bahwa penjara itu, pembatasan kebebasan itu adalah pilihan terakhir. Alternatif terakhir ya. Ketika kita harus menjatuhkan pidana penjara, maka kita melihat lagi apa yang diatur di situ, Pak. Yang pertama, maksimal yang dapat kita jatuhkan kepada anak itu 1/2 dari maksimal pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Misalnya ada suatu tindak pidana yang bagi kalau diterapkan ke orang dewasa, maksimal dia bisa dikenakan 10 tahun. Ancamannya maksimal. Ancamannya 10 tahun misalnya. Ketika masuk diterapkan dalam pemidanaan anak, otomatis maksimal yang dapat diterapkan 5 tahun. Jadi kita bicara bukan di atas 5 tahun, tapi bicara 5 tahun ke bawah. Kemudian ketika suatu tindak pidana itu diatur batas minimalnya, kan ada pidana yang diatur batas minimalnya dan maksimalnya. Misalnya narkotika, pasal 101, pasal 114 ayat 1, minimalnya 5 tahun. Terhadap perkara anak tidak berlaku batas minimal. Kalau dalam kasus narkotika? Dan kasus-kasus yang ada batas minimalnya. Kan yang ada batas minimalnya itu narkotika, contohnya Pak, narkotika, undang-undang perlindungan anak, itu kan diatur ada yang 5 tahun, minimal 5 tahun, minimal 4 tahun, minimal 6 tahun. Terhadap anak ketika diterapkan dalam perkara anak, batas minimal 5-4 itu tidak berlaku. Terobos itu. Tidak berlaku. Tidak harus bisa terobos itu. Berarti minimalnya tidak ada kalau dalam kasus itu. Pidana maksimal itu dipotong 1/2, pidana minimal itu ditiadakan. Termasuk jika suatu tindak pidana itu ancamannya itu pidana penjara dan denda, terhadap anak tidak dapat dikenakan denda. Yang dapat dikenakan itu dendanya itu dikonversi menjadi pelatihan kerja. Tadi adalah alternatif yang tadi ya. Alternatif. Terus kita akan tanya, di sini ada di mana tempat-tempat pelatihan kerja yang bisa menerima anak ini di kemudian hari? Contohnya kalau di luar sana ada PLK, tapi kan di sini kan mungkin terbatas. Jadi itulah yang kita juga harus membuka komunikasi. Koordinasi lah ya, dalam koordinasi. Koordinasi seperti itu. Ini semakin menarik ya, Sobat Ngantar Papua dimanapun berada, bahwa perkara anak ini banyak ternyata ahli-kulikunya gitu ya. Masih banyak yang harus kita ketahui tentang proses pemidanaan anak. Nah, sekarang kita lanjut lagi begini Pak Wara. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa kan hukumannya hanya setengah tuntutannya dalam kasus pidana ya, pidana umum misalnya.
ancamannya setengah dari orang dewasa. Kalau saya misalnya katakanlah saya misalnya di pihak korban misalnya, menurut saya nggak adil Pak. Menurut Bapak sendiri gimana? Begitu Pak ya? Iya. Jadi sebelum saya masuk ke situ Pak, Iya. Kan tadi saya sampaikan asas-asas dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Pertama itu kita harus mengutamakan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, ya, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak itu kita harus perhatikan semuanya. Jadi ketika kita mengadili perkara anak, orientasi kita juga fokus pada korban, tetapi bukan hanya pada korban, juga terhadap anak ini. Kenapa sih anak ini begitu pentingnya Pak? Sehingga harus ada suatu sistem yang beda dari sistem dewasa. Nah itu ya, makanya itu menjadi pertanyaan kita, menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan itu. Oke, kita masuk lagi Pak. Dalam perkara anak, dalam sistem peradilan pidana anak, ada satu konsep yang sangat baik, yang namanya konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Di mana konsep ini, pendekatan ini adalah pendekatan bagaimana kita menyelesaikan suatu perkara, outputnya itu keseimbangan. Bagaimana proses yang kita tempuh, proses yang kita upayakan ini sedapat mungkin kembali menyeimbangkan guncangan yang terjadi akibat ada masalah ini. Sehingga menjadi praktek di, saya bicara pengadilan ya. Menjadi praktek di pengadilan. Ketika ada tindak pidana yang didakwakan kepada anak yang ada korbannya, maka sedapat mungkin ketika anak perkara itu tidak dapat diversi itu proses penyelesaian dari pengadilan menjadi luar pengadilan. Ketika perkaranya tidak bisa diversi, maka kami sedapat mungkin tetap mengupayakan bagaimana antara korban dan anak ini bisa berdamai. Jadi bagaimana guncangan akibat tindak pidana yang didakwakan ini bisa perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit bisa menjadi seimbang. Jadi dikembalikan kepada keadaan semula. Seperti sebelum tindak pidana itu terjadi. Gitu Pak. Jadi misalnya ada pencurian atau ada penganiayaan, ya kita sedapat mungkin bagaimana Bapak dan Ibu kita upayakan, kita mohon maaf, kita malah merangsang supaya bagaimana bisa mereka berdamai. Syukur-syukur kalau sudah berdamai dari pihak pelaku, mohon maaf, dari pihak keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, bisa memberikan kompensasi, misalnya ganti rugi kalau ada kehilangan, atau ganti biaya berobat di rumah sakit, misalnya karena tindak pidana yang dilaksanakan itu orang yang menjadi korban itu cacat atau dalam tempo tertentu tidak dapat melaksanakan aktivitasnya, ada kompensasi. Itu juga makanya dalam sistem peradilan pidana anak itu wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Salah satu bentuk nyata dalam pendekatan restoratif kalau bicara masalah keadilan Pak, yang kita singgung tadi diversi. Apa itu diversi? Diversi itu adalah upaya untuk mengalihkan anak persoalan ini dari proses peradilan menjadi di luar proses peradilan. Anak yang seharusnya dihukum, anak yang seharusnya mohon maaf ditahan di penjara di kemudian hari, tidak di penjara, tidak perlu melaksanakan semua. Ketika kita berhasil mendamaikan, diversi ini melibatkan keluarga anak yang berkonflik, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama. Banyak pihak yang dilibatkan ya. Karena goalsnya kita itu restoratif justice. Bagaimana kita bisa meredam guncangan yang ada di masyarakat sehingga keadaan yang seimbang. Gitu. Untuk diversi ini Pak, tidak semua perkara anak juga bisa diversi. Makanya disampaikan kita tadi,
kalau perkaranya tidak bisa diversi dalam persidangan, tetap kita upayakan bagaimana bisa ada perdamaian. Ya. Perkara-perkara yang dapat diversi itu hanya terhadap perkara yang ancamannya itu di bawah 7 tahun. Ya. Contohnya kasus apa itu Pak? Di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu penganiayaan ringan. Ringan ya 351. Ya. Pencurian ringan dan lain-lain lagi. Pokoknya di bawah 7 tahun gitu. Dan terhadap anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah diversi Pak, atau sudah pernah berkonflik dengan hukum ya, melakukan lagi, udah nggak bisa diversi ya. Masalah diversi ini juga diperluas oleh kami memperluasnya Mahkamah Agung pada tahun 2014 memperluasnya aturan pelaksanaannya bahwa kalaupun kan dakwaan itu kan bentuknya berbeda-beda Pak. Ada yang dakwaannya itu pasalnya tunggal, ada yang gandengan, ada yang pilihan alternatif, subsidiaritas. Ketika anak ini diancam dengan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun, tetapi salah satu dakwaan yang lainnya itu dialternatifkan atau dikumulatifkan atau disubsidiaritaskan, subsidiaritas dan alternatif dengan ancaman pidana yang di bawah 7 tahun, maka kita masih memungkinkan bisa. Contohnya, ancaman, kita bahasa pasal saja ya supaya masyarakat ini penganiayaan berat. Ancaman pertama yang berat. Terus bawahnya itu penganiayaan ringan. Karena saya itu. Begitu Pak. Oh iya. Ini kan perkara yang masuk ke pengadilan itu sekian banyak Pak ya. Dari tahun ke tahun gitu ya. Dan sesuai dengan era sekarang, era yang semakin terbuka, justru tren peningkatan kasus peradilan anak ini kan semakin meningkat Pak ya. Nah Pak mungkin bisa berdasarkan data di pengadilan sendiri, sepanjang beberapa tahun terakhir ini kasus apa sih Pak yang top 3 lah gitu? Top 3 ya Pak ya? Iya, top 3 atau top 5 lah gitu ya. Saya bukakan data saja Pak. Ya. Jadi saya ada pegang data sejak tahun 2018 sampai September 2030. September 2023. 2023 ya. Di 2018 itu jumlah perkara anak yang masuk di pengadilan itu ada 9 perkara. 9 perkara. Klasifikasinya itu kesusilaan atau perlindungan anak itu 5 perkara. Kejahatan terhadap ketertiban umum itu, biasanya itu pengeroyokan contohnya seperti itu 1 perkara. Narkotika 1, pencurian 2. Oke. 2019 itu naik menjadi 12 perkara. Pencurian itu 5 perkara. Kejahatan terhadap nyawa, ya. Kejahatan terhadap nyawa itu 1 perkara. Penganiayaan 2 perkara. Kesusilaan pelindungan anak 3 perkara, dan senjata api, senjata tajam itu 1 perkara. Oke. Untuk 2020 4 perkara, pencurian 2 perkara, kesusilaan perlindungan anak 2 perkara. 2021 itu 5 perkara, narkotika 3 perkara, pencurian 2 perkara. 2022 itu 4 perkara, pencurian 2 perkara, kesusilaan perlindungan anak 2 perkara. 2023 itu September 2023 itu narkotika 1 perkara, pengeroyokan 1 perkara, mohon maaf ya, kesusilaan perlindungan anak bahkan yang menyebabkan mati itu 1 perkara, dan kesusilaan biasa itu 1 perkara. Jadi seperti itu. Sudah bisa di ini ya, 1, 2, 3-nya itu apa ya? Iya. Berarti kesusilaan, narkotika dan kesusilaan. Itu top 3-nya ya. Jadi karena kita bicara, karena Bapak mengundang saya untuk sistem peradilan pidana anak, jadi kita sedikit bergeser Pak. Kita fokusnya tadi di, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Ini perlu juga bagi kami untuk sosialisasi ini. Kita fokusnya tadi ke anak yang berkonflik dengan hukum. Saya sedikit menggeser Pak kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi melalui kanal Antar Papua ini, saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa
eh, ketika berbicara anak yang menjadi korban tindak pidana itu sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara kesusilaan seperti itu ya. Oke. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur, Ya. kemudian juga perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ya. Itu yang menjadi ya, saya tidak bicara data ada berapa, tetapi pengalaman saya sejak 2020 saya bertugas di sini, ketika berbicara anak yang menjadi korban tidak pidana, itu klasifikasi perkaranya paling tinggi di situ. Saya sering mengatakan ketika di undang-undang di acara-acara yang mengundang pengadilan dan saya duduk di situ, tingginya penanganan perkara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan, penyidik, penuntut umum, muaranya pada pengadilan, Ya. terkait perkara-perkara narkotika, perlindungan anak segala macam itu bukan merupakan prestasi. Semakin tinggi yang kita bisa tangani, itu bukan prestasi kita. Begitu ya. Tetapi itu harus menjadi Ya. pengingat bagi kita bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Betul. Kita tidak sedang baik-baik saja. Harusnya menurun, Pak ya. Seharusnya menurun. Cita-cita harapan kita itu barang ini menurun. Tetapi kan tidak, Pak. Kemarin pernah saya disampaikan ada LBH yang launching. Saya di akhir tahun, kemarin saya disampaikan minta untuk memberikan data-data, membawakan data-data. Kami pada tahun ini kami berhasil. Saya awali dengan kata berhasil. 2020 kami bisa menangani perkara sekian, puji Tuhan, yang bisa diputus sekian, yang masuk sekian, yang diputus lebih banyak. Karena sisa tahun lalu. 2021 sekian. Tetapi setelah itu sebenarnya ini bukan keberhasilan, tapi justru ini menjadi perenungan bagi kita. Justru kalau bisa dikatakan itu sebagai kegagalan juga ya. Iya, seperti itu juga. Pembinaan ya. Makanya kita harus concern, Pak. Dalam sistem, karena berbicara sistem peradilan pidana anak ini tidak dapat dipisahkan dari perlindungan anak. Jadi kita harus concern di situ, Pak. Jadi ketika berbicara anak sebagai korban tindak pidana, klasifikasi yang paling tinggi itu, Pak, anak sebagai korban tindak pidana perkara kesusilaan. Oke. Ya, Sobat Antar Papua, ini semakin terbuka ya, wawasan kita semakin terbuka bahwa ternyata proses peradilan pidana anak itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak pertimbangan bagi hakim atau bagi pengadilan sendiri, bagaimana tetap mengutamakan anak ini masih akan nanti memiliki masa depan gitu. Jadi walaupun misalnya dia katakanlah dia melanggar hukum gitu ya, melanggar hukum, dia tetap diharapkan masih bisa melanjutkan hidupnya di masa depan. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, sesudah katakanlah tadi pilihan terakhir itu adalah proses pengadilan, kemudian akhirnya dikatakan katakanlah diponis misalnya, atau apalah bahasa umum untuk pada anak sendiri diponis, sejauh mana? Apakah masih ada lagi tindakan lanjutan dari pengadilan sendiri terhadap anak ini ketika dia misalnya katakan tadi ada beberapa alternatif, misalnya kepada seseorang, ke orang tua, kepada seseorang, atau mungkin bisa juga di tempat pelatihan, atau mungkin juga ada yang di lembaga pemasyarakatan, Pak. Jadi saya jawab general dulu. Ya. Jadi ketika perkara telah diputus, rekan penuntut umum akan melaksanakan eksekusi terhadap putusan. Betul. Ketika putusan itu dieksekusi, selanjutnya Bapas, PK Bapas, yang akan melaksanakan pemantauan pembinaan terhadap pelaksanaan itu. Itu, Pak. Jadi ketika tadi kita buka tadi apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana. Keseluruhan proses penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum, baik dari penyidik, penuntut, pengadilan, bahkan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan itu yang berperan di situ PK Bapas. Tapi dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih ada satu ruang yang diberikan kepada hakim, yaitu hakim pengawas dan pengamat. Kebetulan di PN Timika ini yang menjadi hakim pengawas dan pengamat itu saya sendiri. Jadi secara berkala per 6 bulan saya
melaksanakan pengawasan dan pengamatan di lapas. Lapas ya. Lapas Mimika. Dan di situ saya harus mencari tahu bagaimana pelaksanaan putusan, apakah dilaksanakan tidak, bagaimana perkembangan narapidana, sehingga itu akan menjadi bahan bagi kami. Seharusnya Bapak, ketika anak telah diputus bersalah itu kan seharusnya penahanannya itu bukan anak itu ditempatkannya bukan di lapas. Ya. Karena lapas kan untuk orang dewasa. Betul. Namun karena informasinya keterbatasan di Timika belum ada. Di Jayapura. Belum ada Bapas ya. Belum ada ini LPK. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi ketika anak itu menjalani pidana penjara itu dia tidak dipenjara makanya. Tapi dia dibina di dalam lembaga pembinaan khusus anak. LPK tadi ya. LPK itu kalau tidak salah itu hanya ada di Jayapura. Jayapura. Jadi untuk sementara makanya anak itu ditempatkan dalam dulu untuk menunggu giliran kapan diantarkan, dan itu kita pantau juga. Oke. Oh, jadi tapi pernah juga ya kasus anak itu memang mungkin seperti tadi Bapak sampaikan karena LPK tadi belum ada. Jadi dia mungkin dititip dulu di lapas gitu ya. Pernah juga terjadi ya, waktu itu kasus sudah lama juga sih ya di bawah ini. Nah kemudian Pak, dari pengalaman Bapak sendiri ya, kira-kira apa sih Pak yang menjadi latar belakang anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini? Misalnya kondisi keluarganya seperti apa sehingga mereka akhirnya melakukan tindakan pidana itu? Latar belakang seperti itu tentunya beragam. Kita tidak bisa stereotype ya. Iya. Tidak bisa stereotype. Namun masalah latar belakang itu betul Pak. Tadi Bapak sampaikan ada begitu banyak spektrum, ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan itulah yang dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan, BK Bapas ya. Nah, jadi pada saat anak mulai dari penyidikan, mereka sudah melaksanakan penelitian. Latar belakang anak hidup di lingkungan seperti apa, pendidikan anak, keseharian anak, itu akan kami baca dan akan kami gunakan juga untuk menjadi pertimbangan dalam memutus. Pertimbangan pola asuh orang tua itu dipertimbangkan. Anak itu hidup di lingkungan seperti apa itu dipertimbangkan. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak dengan tetangganya, termasuk tetangganya kan diwawancarai juga seperti itu kan. Oh begitu ya. Anak ini bagaimana? Ya kalau dilaksanakan. Oh gitu ya. Jadi kalau mohon maaf Pak, kalau dibilang latar belakangnya itu kita tidak bisa mengeneralisir. Tapi itu semuanya dipertimbangkan. Ya. Oke Pak, masih ada lagi yang saya mau tanya nih. Jadi setelah sekian lama kan Bapak menjadi seorang hakim anak juga ya, yang tersertifikasi juga gitu ya. Mungkin nanti Pak bisa jelaskan bahwa hakim anak itu juga ada sertifikasinya. Nah kemudian hukuman paling tinggi berapa sih Pak yang divonis untuk anak di Timika? Untuk sertifikasinya dulu. Sertifikasi dulu ya. Jadi undang-undang menentukan bahwa hakim yang mengadili perkara anak, termasuk penyidik juga, penuntut umum juga itu harus yang tersertifikasi. Hakim saya sendiri itu sudah 2019 itu mengikuti sertifikasi untuk bisa menjadi seorang hakim anak. Ada proses-proses yang dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian masalah hukuman. Masalah hukuman tertinggi yang pernah di Timika Pak ya. Yang pernah di Timika itu ini saya tidak bisa buka data ya. Saya tidak ada data ini. Seingat saya untuk perkara anak itu 5 tahun atau 7 tahun ya. Kalau nggak 5 tahun 7 tahun. Kalau saya sendiri untuk paling tinggi itu 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun saja ya. Dan itu memang kasusnya juga sudah lumayan berat ya. Seperti tadi yang saya sampaikan Pak. Ketika sudah sampai di pengadilan, jadi pasti sudah melalui begitu banyak tahapan dari bawah. Penyidik ya. Sehingga kita ini residu. Sisa. Sisa. Akhir ya. Betul-betul akhir. Residunya. Jadi kita teori sisanya. Yang memang sudah tidak bisa dipinyidik ke penuntut umum, tidak selesai, baru ke pengadilan. Oh iya Pak, masih ada lagi nih yang menjadi ada di pikiran saya bahwa
pasti kan ketika Bapak menjadi hakim di dalam peradilan pidana anak ini kan menemui hal-hal yang mungkin kayak di luar nalar begitu, kok ini bisa terjadi gitu. Mungkin ada nggak kasus-kasus yang menarik, Pak? Ketika mengenai perkara anak, sempat di Timika ini ya, kita tidak usah sebutkan kapan. Ya, oke. Sempat saya terguncang juga. Oh ya? Anak ini kok bisa melakukan hal seperti ini? Parah gitu ya? Parah ya. Hal yang untuk orang dewasa saja kita harus pertanyakan, kok bisa? Sampai setega itu gitu ya? Sampai setega itu, tapi anak melakukan itu. Benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi. Tapi sekalipun itu terjadi, Pak, tetap kita kembali kepada aturannya. Tetap kita harus melihat anak ini sebagai masa depan, sebagai aset juga ya, sebagai aset, betul Pak, aset negara, sebagai aset negara kita, masa depan kita, yang sedapat mungkin proses penyelesaian perkaranya itu juga kita harus berpikir bahwa bagaimana anak ini bisa kita rehabilitasi, restorasi lagi ya, restorasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, kemudian itu menjadi pribadi yang baik, jadi pribadi yang normal juga, normal gitu ya. Mungkin juga Pak ada satu tips gitu ya, tips gimana sih supaya anak katakanlah tidak terlibat dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, Pak? Aduh, susah ini Pak. Susah ya? Karena masing-masing pasti, apalagi orang tuanya pasti punya tips masing-masing. Punya standar ya. Tapi secara umum Pak? Kalau ini secara umum, bukan secara umum ya, secara pribadi. Secara pribadi, oke, secara pribadi. Takut akan Tuhan Pak. Takut akan Tuhan, oke. Itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya itu. Ujung itu nanti kita jabarkan sendiri. Tapi harus tetap sama orang tua. Iya. Takut hormat sama orang tua. Dan tugas anak itu ya pendidikan harus kemana? Pendidikan. Jangan dibiarkan. Jadi peran orang tua di sini sedapat mungkin anak itu harus sekolah. Oke. Diupayakan anak itu bagaimana dia bisa sekolah. Karena tidak sedikit juga anak yang berhadapan dengan hukum itu, salah satu masalahnya, salah satu laporan yang kami terima, anak ini putus sekolah. Anak ini putus sekolah. Ketika dia putus sekolah, sudah mengenal uang, pergaulan juga buruk, bertemulah seluruh itu. Ya, pergaulan buruk, mungkin juga orang tua sudah melupakan dia, pembiaran ya. Salah satu pembiaran kan ketika anak tidak sekolah, tapi kita membiarkan kan anak tidak sekolah. Iya. Sehingga pola pikirnya ya. Memang itu takut akan Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan ya. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Oke. Saya kira di situ kuncinya ya, pemirsa Antar TV dimanapun berada, bahwa anak harus mendapatkan pendidikan yang baik ya. Orang tua juga harus memantau perkembangan anaknya, juga dia harus diberikan juga mungkin makanan yang baik begitu. Karena kalau misalnya anak dibiarkan saja berkeliaran, nah dia akan bergaul dengan sesuatu di luar sana yang kita tidak tahu itu baik atau buruk begitu. Kebanyakan pasti buruk gitu ya. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Pak Wara. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami di studio kami. Kami akan melanjutkan lagi dengan topik yang lebih menarik lagi di waktu berikutnya, tentu dengan orang-orang narasumber yang kompeten gitu ya. Jadi Sobat Antar Papua dimanapun berada, kami akan akhiri podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel kami, sehingga program berikutnya kami usahakan lebih menarik. Dan kami juga mau sampaikan bahwa media itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah hiburan. Jadi kita juga menghibur gitu ya. Tapi setiap orang bisa mengambil dari topik yang kita bahas ini menjadi sebuah pengetahuan baru bahwa ketika kita anak kita mungkin bermasalah dengan hukum, bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada proses yang akan menjadikan anak itu masih tetap bernilai di masa depan karena mereka adalah aset bangsa kita. Sekian, terima kasih sudah menonton channel kami. Di akhir kata, Antar Papua podcast, radio, media online tetap akan memberikan informasi yang menarik bagi
pemirsa dimanapun berada. Salam hormat dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Selamat